Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan beberapa materi dalam Matkul Ulumul Quran yang dalam hal ini sebagai pemenuhan tugas untuk ujian akhir semester. Adapun dosen pengampu pada matkul ini yakni Ustadzuna Dr. Kiai Haji Ahmad Alim LCMA. Adapun pembahasan yang insyaallah dibawakan pada kesempatan kali ini yakni yang pertama struktur bahasa Arab dalam nas Al-Quran, kemudian yang kedua disiplin ilmu dalam Al-Quran, yang ketiga Al-Mubham dalam Al-Quran, yang keempat Israiliyat di dalam tafsir Al-Quran, yang kelima ilmu munasabat, yang keenam wajah dan nadhair di dalam Al-Quran, empat metode tafsir dan klasifikasinya, yang kedelapan yang terakhir adalah infiltrasi tafsir. Memasuki materi yang pertama yakni struktur bahasa Arab dalam nas Al-Quran. Bagian yang pertama yakni urgensi bahasa Arab. Bahasa Arab adalah bahasa Islam. Mempelajari dan mengkaji bahasa Arab secara mendalam berarti mempelajari dan memahami Islam secara mendalam. Adapun beberapa ungkapan dalam bahasa Arab ada klasifikasinya. Yang pertama yakni umum atau al-am. Lafaz yang artinya lafaz yang membawa arti umum dan menyeluruh, tidak terbatas dalam satu makna. Kemudian yang kedua yakni larangan atau an-nahyi di dalam bahasa Arab yang memiliki arti tuntutan untuk meninggalkan satu perkara atau perbuatan. An-nahyi ialah tuntutan atau larangan untuk meninggalkan suatu perbuatan dan yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang lebih rendah kedudukannya. Kemudian yang ketiga yakni ayat pasif atau khobar. Khobar yaitu ayat berita yang boleh jadi pembawa maksud kebenaran dan penipuan pada zatnya. Kemudian yang keempat dan yang terakhir yakni ayat aktif atau al-insya yang memiliki arti yaitu ayat yang tidak membawa maksud kebenaran atau penipuan pada zatnya. Kemudian berikutnya fungsi sigo amar. Amar hukum asalnya menunjukkan suatu perintah wajib, tetapi banyak variasinya. Contoh, sunnah, kemudian irsyad, ibadah, tahdid, ta'jiz, ta'dib, doa dan ikhtiar. Materi berikutnya yakni fungsi sigo nahyi. Hukum asalnya perintah itu meninggalkan yang haram dan mempunyai tingkatan variasi makna. Yang pertama yaitu haram, yang kedua makruh, doa, putus asa dan memberi nasihat. Kemudian kewajiban belajar bahasa Arab. Bahasa Arab adalah bagian dari sumber hukum Islam. Untuk itu mengkajinya merupakan kewajiban khususnya bagi para peminat kajian usul fiqh. Materi yang terakhir yakni di dalam bab yang pertama tentang struktur bahasa Arab dalam Al-Quran yakni faidah-faidah memahami bahasa Arab. Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwasanya bahasa Arab sangatlah penting karena dengannya akan mampu menyingkap segala hal yang umum di dalam Al-Quran. Kemudian Imam Asy-Syafi'i juga mengatakan jika seorang mendalami bahasa Arab tentu akan hilang syubhat dari dalam dirinya. Kemudian adapun Ibnu Taimiyah juga mengatakan bahwasanya bahasa Arab itu termasuk dari bagian agama Islam, sedangkan mempelajarinya adalah wajib karena untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah hukumnya wajib. Dan beliau juga menambahkan tidaklah seorang bisa memahami keduanya, yakni memahami Al-Quran dan As-Sunnah kecuali dengan bahasa Arab. Materi kedua yakni disiplin dalam Al-Quran.
Segala masalah ilmu sudah dibahas Allah di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, wa yawma nab'atsu min kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika 'ala haula'i syahida wa nazzalna 'alaika al-kitaba tibyanan likulli syai' wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil mu'minin. Kemudian Al-Quran juga menjadi solusi atas fitnah-fitnah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan akan terjadi maraknya dan banyaknya fitnah-fitnah yang akan terjadi, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jalan keluarnya dengan Al-Quran. Imam An-Nawawi mengatakan segala apa yang diucapkan dan dijelaskan atau diputuskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dari apa yang beliau fahami atas Al-Quran dan wahyu. Kemudian kategori ilmu, yakni khabar yang benar, dan yang kedua empiris yang diikat dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran sebagai landasan hidup. Yang pertama, siapa saja yang menghendaki suatu ilmu, maka ia harus kembali kepada Al-Quran, karena di dalamnya terdapat khabar ilmu terdahulu dan yang akan datang. Yang kedua, apapun bidang ilmunya, baik dari bidang ekonomi, psikologi, dan yang lainnya, maka kembalikan dan jadikan landasan dan semua aspek kepada Al-Quran. Memasuki materi yang ketiga, yakni Al-Mubham di dalam Al-Quran. Yang pertama, pengertian Al-Mubham. Secara bahasa, Al-Mubham merupakan isim maf'ul dari abhama yubhimu ibhaman. Adapun secara istilah, semua lafaz yang terkandung dalam Al-Quran yang penyebutannya tidak secara spesifik atas sesuatu yang tidak tertentu. Kemudian beberapa fungsi Al-Mubham, yakni yang pertama meringkas, yang kedua tidak terlalu memberi manfaat, kemudian kasihan, tidak jelas ada ayat yang lain, berlaku umum, yang ketujuh meragukan, dan yang kedelapan merendahkan. Sebab adanya Al-Mubham, yakni Imam Asyuyuti pernah mengatakan diucapkan penjelasannya pada ayat yang lain. Kemudian kaidah dari Al-Mubham sendiri, yakni yang pertama, tidak diperlukan mencari hal-hal yang mubham yang telah diberikan Allah, karena hanya sendiri yang mengetahuinya, hanya Allah sendirilah yang mengetahuinya. Kemudian yang kedua, pada dasarnya apa saja yang lafadznya mubham di dalam Al-Quran, maka tidak diperlukan panjang lebar untuk mengetahuinya. Kemudian yang ketiga, ilmu mengenai mubham tergantung kepada dalil, tergantung kepada dalil naqli saja, dan tidak ada peluang bagi masuknya unsur ra'yu atau pendapat di dalam hal ini. Kemudian materi yang keempat, yakni Israiliyat di dalam tafsir Al-Quran. Yang pertama, definisi Israiliyat. Secara bahasa ialah bentuk jamak dari kata Israiliyah. Kemudian berikutnya secara istilah, yakni sebuah kata yang dinisbatkan kepada Nabi Ya'qub alaihissalam yang memiliki nama lain, yakni Israil. Dan secara istilah juga, Israiliyat merupakan pengetahuan mengenai kisah-kisah terdahulu yang bersumber dari ahli kitab, yakni Yahudi dan Nasrani. Kisah-kisah terdahulu banyak dinukil dari mereka yang telah memeluk agama Islam. Berikutnya, hukum meriwayatkan Israiliyat. Maskutun an. Yang pertama, maskutun an, yakni diam dan tidak membenarkan dan tidak menyalahkan pada Israiliyat. Kemudian yang kedua, marfud, artinya ditolak apabila kisah tersebut bertentangan dengan syariat Islam. Kemudian beberapa sikap para ulama terhadap Israiliyat. Yang pertama, memperbanyak kisah-kisah tersebut dengan sanad-sanadnya. Kemudian yang kedua, memperbanyak kisah-kisah tersebut tanpa menyebutkan sanad-sanadnya. Kemudian yang ketiga, memperbanyak menyebutkan kisah-kisah Israiliyat dengan memberikan komentar dari yang disebutkan, apakah kisah itu dhaif atau mengingkarinya. Kemudian yang keempat, sebagian mereka ada yang berlebihan di dalam menolaknya. Sikap kita terhadap Israiliyat, yakni secara umum
apakah yang diriwayatkan di dalam Israiliyat tidak memiliki faedah atau manfaat dalam agama? Karena semua yang berkaitan dengan Israiliyat adalah bersifat tambahan yang tidak diperlukan dalam memperbaiki keislaman kita. Adapun bertanya kepada ahli kitab tentang sesuatu dari perkara-perkara agama, maka itu adalah haram. Kemudian materi yang kelima, yakni ilmu munasabat. Munasabat secara bahasa berarti ittisal, saling berkaitan atau saling berkaitan. Al-muraqabah, yang saling mendekati. Kemudian al-mutamassil, yang saling menyerupai. Bisa kita konklusikan atau kita kaitkan dengan sesuatu yang menyerupai satu dengan yang lainnya. Para mufassir mendefinisikan ilmu munasabat sebagai ilmu yang mempelajari rahasia-rahasia serta alasan-alasan dalam susunan Al-Quran, sehingga ada korelasi atau hubungan antara satu ayat atau surat dengan yang lainnya, saling berkaitan dan tak terpisahkan. Berikut cara untuk mengetahui ilmu munasabat, yakni yang pertama, harus memperhatikan tujuan pembahasan suatu surat yang menjadi objek penelitian. Kemudian yang kedua, memperhatikan uraian-uraian ayat yang sesuai dengan tujuan yang dibahas dalam surat. Kemudian yang ketiga, menentukan tingkatan uraian-uraian itu, apakah ada hubungannya atau tidak. Kemudian yang keempat, dalam mengambil kesimpulan hendaknya memperhatikan ungkapan-ungkapan bahasannya dengan benar dan tidak berlebihan. Fungsi ilmu munasabat. Yang pertama, dapat membantu memahami adanya takwil ayat. Kemudian yang kedua, dapat mengetahui makna-makna Al-Quran atau i'jaznya dan menetapkan penjelasannya. Dan yang ketiga, dapat mengetahui kedudukan suatu ayat yang terkadang sebagai takkid ayat sebelumnya. Dan yang keempat, dapat mengetahui kondisi atau situasi yang merupakan latar belakangnya suatu peristiwa. Yang kelima, dapat mengetahui alaqah antara suatu khitam surat. Pembagian al-munasabah. Yang pertama, munasabah suatu kelompok ayat dengan kelompok ayat yang setelahnya. Kemudian yang kedua, munasabah antara awal surat dengan akhir yang sama. Munasabah antara nama surat dan tujuan turunnya. Kemudian marhalah atau sejarah dari ilmu munasabat. Yang pertama, hanya satu surah dikajinya. Kemudian yang kedua, mencari mansukh dari surah ke surah. Kemudian yang ketiga, syarat totalitas dicari dengan utuh. Berikutnya, faedah ilmu munasabat. Yang pertama, mengetahui relevansi antar hukum. Kemudian yang kedua, mengetahui sinkronisasi ayat dengan ayat yang lainnya. Kemudian materi berikutnya, yakni al-isbah wan nadhair. Materi yang dijelaskan di dalam bab ini yang pertama, yakni tentang urgensi dari isbah dan an-nadhair. Seorang disebut telah memahami Al-Quran ketika ia mengetahui bahwasanya lafaz dalam Al-Quran itu banyak perspektif makna. Jadi dalam Al-Quran, ketika seorang disebut telah memahami Al-Quran secara menyeluruh, ketika dia telah memahami isbah dan nadhair. Karena Al-Quran tidak hanya memiliki satu perspektif makna, tetapi memiliki banyak sekali perspektif makna. Kemudian berikutnya, yakni pengertian asbah. Secara kata, seperti kata al-um, apakah hanya bermakna ibu? Dalam Al-Quran ada perspektif makna lainnya. Begitu juga dengan kata al-ummah, apakah hanya satu makna atau banyak perspektif makna dalam Al-Quran. Maka itu yang disebut dengan al-wujuh atau al-asbah. Kemudian pengertian an-nadhair, artinya an-nadhair secara bahasa artinya lafaz, yakni lafaz yang memiliki makna sesuatu tetapi dari kesatuan itu.
memiliki cabang yang serupa atau yang sepadan. Contoh, makna ihsan, insan atau manusia, maka itu mencakup siapa saja yang di situ masuk kategori insan. Yang penting dia tersebut adalah manusia. Contoh al-um. Pertama, contoh kata al-um yang pertama bermakna ibu yang melahirkan. Kemudian makna lainnya bermakna induk dari segala sesuatu. Kemudian ada kata al-ab di dalam Al-Quran. Yang pertama, dia memiliki makna ayah menjadi sebab kita lahir. Kemudian bermakna kakek. Kemudian makna lainnya dari kata al-ab yakni paman. Kemudian faidah mempelajari asbah dan nazair, supaya kita memahami makna yang dikandung Al-Quran itu secara komprehensif atau menyeluruh. Kemudian materi berikutnya yakni materi tentang materi berikutnya yakni materi tentang metode penafsiran Al-Quran. Yang pertama, mukjizat Al-Quran bersifat yang pertama imaterial, yang kedua abadi dan universal atau menyeluruh, karena Al-Quran diturunkan sebagai rahmatan lil alamin. Kemudian sejarah dari metode penafsiran Al-Quran. Yang pertama, dari Abdullah bahwasanya ia berkata, ketika turun ayat yang artinya orang-orang yang beriman tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman. Ayat tersebut yakni terdapat dalam Quran surat Al-An'am ayat 82. Para sahabat bertanya, siapa di antara kita yang tidak berbuat zalim? Maka Allah menurunkan ayat yang lainnya yang menjelaskan tentang ayat yang pertama tadi. Sesungguhnya, yang artinya sesungguhnya syirik adalah benar-benar kezaliman yang besar. Jadi yang dimaksudkan pada ayat yang pertama dengan kata zalim yakni syirik, bukan zalim-zalim kecil seperti pada umumnya atau seperti pengertian dari zalim itu sendiri, yang artinya letakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kemudian fungsi Al-Quran, yang pertama sebagai petunjuk bagi umat Islam. Kemudian Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Kemudian yang berikutnya menjadi tibyan atau penjelasan mengenai petunjuk itu. Dan yang berikutnya yakni Al-Furqan, yakni pembeda antara yang hak dan yang batil. Kemudian berikutnya di dalam sejarah metode penafsiran Al-Quran ada beberapa madrasah tafsir, yang dimana madrasah ini telah menghasilkan ulama-ulama hebat. Madrasah pertama yakni Madrasah Mekah, yang melahirkan mufassir terkenal seperti Imam Mujahid bin Jubair, Sa'id bin Jubair, Ikrimah Maula Ibnu Abbas. Ikrimah merupakan budak dari Ibnu Abbas. Kemudian Taus al-Yamani dan Atha bin Abi Rabi'ah. Kemudian ada Madrasah Madinah yang menghasilkan pakar tafsir yang hebat seperti Zaid bin Aslam, Abu Aliyah dan Muhammad bin Ka'ab Al-Quraidil. Kemudian ada madrasah tafsir yang di Irak yang telah menghasilkan beberapa murid-murid hebatnya yang terkenal seperti Al-Qamah bin Qais, ada Hasan Al-Basri dan Imam Qatadah bin Daimah As-Sadusi. Kemudian tafsir dan macam-macamnya dipandang dari segi sumber terbagi menjadi dua, yakni tafsir bil ma'thur dan tafsir bil ra'yi. Adapun tafsir bil ma'thur, tafsir yang bersumber dari Al-Quran atau hadis Nabi SAW dan perkataan para sahabat atau tabi'in. Kemudian tafsir bil ra'yi memiliki makna atau artinya
semua tafsir yang bersumber dari pikiran atau ijtihad akal manusia. Tetapi ijtihad atau pendapat tersebut harus berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka tafsir tersebut bisa disebut dengan tafsir bil ra'yi al-madmumah. Kemudian perbedaan tafsir dan ta'wil. Tafsir menurut bahasa diambil dari kata al-fasr yang berarti penjelasan dan keterangan. Kemudian berikutnya ta'wil ialah ilmu yang bertujuan untuk mengetahui firman-firman Allah yang terdapat dalam Al-Quran dengan batas kemampuan manusia. Kemudian yang ketiga berikutnya pengertian tafsir bil isyari, yakni penafsiran yang tidak memfokuskan pada makna lahirnya. Dengan kata lain, tafsir isyari adalah tafsir berdasarkan intuisi atau bisikan batin. Kemudian berikutnya syarat-syarat tafsir isyari. Yang pertama, tidak ada pertentangan dengan makna lahir Al-Quran. Kemudian yang kedua, tidak mengklaim bahwa yang dimaksud adalah makna batin saja tanpa memperhatikan makna lahirnya. Kemudian yang ketiga, pentakwilan tidak terlalu jauh dan berlebih-lebihan. Yang keempat, tidak bertentangan dengan hukum syarak dan akal sehat. Yang kelima, adanya pembenaran syarak sebagai penganut. Kemudian materi berikutnya syarat-syarat menafsirkan Al-Quran. Yang pertama, memiliki akidah yang benar, yang dimana memiliki akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua, menguasai ilmu bahasa Arab dan cabang-cabangnya. Dan yang ketiga, memulai menafsirkan sebuah ayat dengan merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang keempat, mengetahui ilmu-ilmu Al-Quran. Yang kelima, pemahaman yang cermat dan berhati-hati. Yang keenam, mengamalkan ilmunya. Yang ketujuh, mencari kebenaran dan tidak mengedepankan suatu pendapat yang lemah. Kemudian yang kedelapan, tawaduk dan tidak sombong. Yang kesembilan, berkelakuan baik. Dan yang kesepuluh, ikhlas dan tidak mengikuti hawa nafsunya. Segi-segi menafsirkan Al-Quran. Yang pertama, ditinjau dari beberapa jenis tafsir Al-Quran. Yang pertama adalah tafsir tahlili, kemudian tafsir ijmali, kemudian tafsir al-mawdu'i, kemudian tafsir al-muqarin. Sejarah perkembangan tafsir Al-Quran. Yang pertama, masa hidup Nabi SAW dan para sahabat dan tabi'in. Kemudian fase berikutnya, fase pembukuan tafsir Al-Quran dan Al-Musannadah. Kemudian fase berikutnya, fase pembukuan athar dan tafsir secara terpisah. Adapun fase berikutnya, fase dibukukannya riwayat tafsir. Dan yang fase terakhir yakni fase pembukuan riwayat yang dibuang sanadnya dan tafsir bil ra'yi. Kemudian tujuan belajar tafsir Al-Quran, yang pertama agar sampai pada tujuan yang mulia dan hasil yang utama, yakni membenarkan terhadap khabar yang datang dan memberikan manfaat dengan yang menerapkan hukumnya, di mana Allah menghendaki beribadah dengan Al-Quran ini dengan basyirah. Kemudian materi berikutnya, penerjemahan Al-Quran, terjemah harfiah. Pertama adalah terjemah harfiah, menerjemahkan kalimat dengan sepadannya. Dan berikutnya adalah terjemah maknawiyah, mengungkap makna kalam dengan bahasa lain tanpa memperhatikan mufradat dan tartib. Kemudian materi yang terakhir di dalam bab tentang metode penafsiran Al-Quran, kewajiban belajar tafsir. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan keberkahan, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai.
Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan dari presentasi ini dapat memberikan manfaat terutama kepada diri pemateri pribadi dan khususnya bagi yang mendengarkan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.